A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid dan anak-anak kami yang dirahmati Allah. Kehidupan di alam dunia ini, bagaimana kita mampu mengenal dan memahami akan rahasia sejati diri kita ini, supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mampu memahami akan rahasia sejati diri kita, disitulah kita bisa paham dan mengerti bagaimana memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Karena memang Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu adalah akhir daripada kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kenapa Allah menjelaskan bahwa dirinya itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita ini? Karena Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku, kata Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau kita paham dan mengerti bahwa diri kita ini memang asal dan datangnya daripada Allah, maka pulang dan kembalinya tetap kepada Allah itu. Maka sebelum datangnya ajal, sebelum usia kita ini habis menjalankan takdir dan ketetapan Allah, dan sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, maka kita semua telah mampu mengkhatamkan ilmu tauhid ini, Bapak Ibu. Ya. Sekiranya kita besok pagi meninggal dunia, atau jam 12 malam ini kita meninggal dunia, maka sebelum jam 12, sebelum subuh, di mana kita semua telah mampu mengkhatamkan tauhid ini, telah mampu kita ini mengenal akan Allah yang telah menjadi rahasia diri kita. Kalau kita sudah mampu mengenal Allah dengan jalan mengkhatamkan ilmu tauhid, maka barulah selamat, terang dan lurus jalan pulang kita kembali kepada dirinya. Ini yang mesti kita pahami. Sebab kalau kita tidak mengkhatamkan ilmu tauhid, ya, maka sia-sia perjalanan hidup kita ini. Kalau ilmu fikih, ya, ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, sekiranya Allah beri kita umur dan usia 150 tahun, Bapak Ibu, ya, habis usia umur kita yang 150 tahun itu, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu tafsir itu tidak akan ada tamat-tamatnya itu. Tak akan ada khatam-khatamnya, nggak ada. Tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, sebelum mati mesti khatam kita ini. Begitulah wajibnya kita itu mengkhatamkan ilmu tauhid ini. Karena akhir kesudahan perjalanan hidup kita itu tetap kembalinya kepada Allah.
Maka siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka dialah sebenarnya orang yang buta. Dan orang yang buta di dunia itu, maka itulah nanti di akhirat juga dikatakan orang yang tersesat. Ini yang Allah ungkapkan kepada kita. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dia juga buta di akhirat. Wa adalun sabila. Maka tersesatlah jalannya. Orang yang dikatakan buta di dunia lalu tersesat jalannya nanti di akhirat, itu sebenarnya bukanlah butanya mata zohir yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Ini yang Allah utarakan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan itu, kata Allah, bukanlah butanya mata zohirmu yang ada di kepalamu. Akan tetapi yang aku maksudkan itu, kata Allah, butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maka orang yang buta mata hatinya, waktu hidup di dunia ini, dialah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalaulah Allah katakan orang yang buta mata hatinya di dunia, itulah orang yang tersesat nantinya di akhirat dan tempatnya neraka. Coba kita tilik lagi ke dalam. Kita silau ke dalam, kita senter ke dalam. Diino-inoi ke dalam diri. Buta mata hati itu ukurannya apa sebenarnya? Butanya rohani itu standar ukurannya apa? Tentu ukurannya adalah Allah. Makanya Allah tegaskan makna ayat itu secara makna hakikinya. Siapa yang tidak kenal aku waktu di dunia, maka di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka dipastikan di waktu mati pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Maka orang yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, di dunia ini, dialah sebenar-benarnya yang dikatakan buta itu. Jadi sesungguhnya buta hakiki Bapak Ibu adalah orang yang tidak mengenal Allah dalam hidup ini. Dialah yang disebut namanya buta yang hakiki. Dialah yang katakan orang yang tersesat dan tempatnya di neraka itu. Makanya sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum kita mengalami namanya mati, di mana roh telah meninggalkan diri yang zuhir ini, maka wajib bagi kita itu menelusuri, memahami, menemukan siapa sejati diri kita ini sebenarnya, supaya kita sadar tentang Allah itu. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada Bapak Ibu. Adanya itu tunggal, tiada berbilang. Kalaulah Allah itu wujud ada, adanya tunggal, tiada berbilang, tentu tidak ada selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, sudah ada dua wujud. Kalau sudah ada dua wujud, sudah ada dua Tuhan di situ. Sedangkan Allah menjelaskan dirinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu benar-benar Esa. Esa itu maknanya tunggal, tunggal itu tiada berbilang. Kenapa dikatakan Allah itu Esa, Esanya itu tunggal tiada berbilang? Karena hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, dialah yang dikatakan wujud yang mutlak semata-mata itu. Betul-betul hapus, betul-betul tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang.
Sama juga dengan diri kita. Kita sejak dahulunya juga nggak pernah ada. Sekarang dan akan datang nggak pernah ada. Yang ada sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang tunggal, Dia yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Lalu siapa diri kita ini? Siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya? Kalau Allah yang wujud sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Ini yang mesti kita pahami, supaya kita tidak dikatakan namanya jahil murakkab dalam hidup ini. Jahil murakkab itu, Bapak Ibu, yang pertama, jahil dia terhadap dirinya. Dia bisa memandang katanya, dia bisa mendengar katanya, dia bisa berkata, bergerak dan diam. Tapi dia tidak menyadari siapa sebenar-benarnya yang memandang itu pada matanya. Siapa sebenar-benarnya yang mendengar itu pada telinganya. Siapa sebenar-benarnya yang berkata, yang bergerak itu pada tubuhnya ini. Dia tidak mengenal dan memahaminya. Maka itu yang dikatakan namanya jahil. Itu yang disebut namanya orang yang bodoh terhadap dirinya. Jahil yang kedua, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mengenal akan Tuhannya. Allah memberi rezeki kepada kita, Allah memberi nikmat kepada kita, yang membuat kita ini bisa bergerak, yang membuat kita ini bisa memandang, yang membuat kita ini bisa mendengar dan berkata. Tapi kita tidak mengenal Allah yang memberi nikmat dan rezeki pada diri kita itu. Kalaulah kita tidak mengenal akan Allah, maka sempurnalah kejahilan kita itu. Ini yang disebut namanya jahil murakkab. Telah bersusun dua kebodohan pada dirinya itu. Kalau sudah bersusun dua kebodohan pada dirinya, Bapak Ibu, inilah hidupnya itu. Sangsai di dunia, sangsaro di akhirat. Di dunia tidak mendapatkan rahmat, cinta, dan kasih sayang Allah. Di akhirat dia juga tidak mampu mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah itu. Maka supaya kita tidak dikatakan namanya jahil murakkab, maka wajib mengenal akan diri ini, supaya kita bisa mengenal Allah, supaya sempurna mengenal Allah. Maka wajib kita ini mengenali siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Untuk lebih tahu dan lebih pahamnya, Bapak Ibu, siapa Allah dan siapa diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kita ini, sebelum kita mati, sebelum ruh itu melepaskan jasmani, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, di mana Bapak Ibu telah khatam mengenal Allah itu dengan pengenalan sempurna. Ya. Khatamnya seseorang telah mengenal Allah itu, Bapak Ibu, tidak terpandang lagi akan wujud dirinya, yang merasa dirinya itu bersifat wujud. Tidak lagi terpandang dirinya yang merasa dirinya itu yang melihat, merasa dirinya itu yang mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Itulah bukti khatam itu. Tapi kalau masih ada diri kita merasa diri kita ini wujud, masih ada diri kita ini merasa diri kita ini bersifat melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, itu tandanya belum khatam. Ya. Bahkan dikatakan diri kita itu adalah najis. Apa sebabnya diri kita itu dikatakan najis? Karena kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Maka ini yang dikatakan oleh Rasul, wujuduka dzanbun wa wujuduka hijabun. Adanya pengakuan dirimu yang mengatakan dirimu itu ada, bersifat, maka itu yang disebut namanya dosa, dan itu yang katakan hijab. Maka inilah yang ditegaskan Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang menyandingkan Allah dengan dirinya, tidak nampak Allah pada dirinya, tidak terlihat Allah di luar dirinya,
maka itu adalah najis itu. Belum dikatakan khatam. Jadi yang dikatakan khatam itu tidak terpandang diri yang lain selain daripada diri Allah. Itu yang khatam tuh. Jangan nampak ada diri yang lain selain Allah. Kalau nampak diri yang lain selain Allah, belum khatam. Yang dikatakan khatam itu tidak terpandang lagi, tidak terlihat lagi ada diri yang lain, ada wujud yang lain selain daripada Allah. Itu yang khatam itu. Maka kaji itu yang mesti kita cari. Bagaimana mengkhatamkan diri. Untuk mengkhatamkan diri, kenalilah siapa Allah dan siapa kita ini sebenarnya. Kalau kita sudah kenal Allah, disitulah kita sadar bahwa diri kita itu la haula wa la quwata illa billah. Sekarang kita coba untuk memahaminya lebih dalam. Lihat. Ini apa tulisannya Bapak Ibu? Ini tulisan Allah atau Allah nih? Ini tulisan Allah ya, jangan Allah pula tuh. Ini tulisan Allah. Sekarang kita coba untuk memahami ya. Kalau ini tulisan Allah, maka tulisan Allah itu ya bukanlah Allah, karena Allah itu bukanlah tulisan. Allah itu bukanlah huruf, Allah itu bukan kata-kata ya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, sebahagian daripada hambaku ini, dia mengaku menyembahku, dia mengaku mengingat aku, dia mengaku mengenal aku. Tapi yang disembahnya, yang diingatnya, yang dikenalnya bukan diriku. Yang disembah dan diingat serta yang dikenalnya itu adalah huruf Allah, tulisan Allah. Makanya kalau kita kenal, ingin dekat lagi tentang Allah, maka kita mesti berilmu. Kalau kita belum berilmu, maka cari guru. Karena gurulah yang mengantarkan kita, guru yang akan membimbing kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kasyaf. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, kalau bukan karena guru, maka aku takkan pernah mengenal Tuhanku. Jadi kita kenal Allah itu karena murabbi kita. Kita kenal Allah itu karena guru kita. Maka begitu juga lah Rasul katakan kepada kita ini, ma'araftu rabbi bi rabbi. Kalau bukan karena Allah, maka aku takkan pernah mengenal akan Tuhan itu. Berarti Rasul kita araftu rabbi bi rabbi. Kita kenal Tuhan itu karena Allah. Kalaulah Allah itu bukan huruf, Allah bukan tulisan, Allah bukan kata-kata, lalu mana yang dikatakan Allah? Kenapa dia menamai dirinya Allah? Ini mesti paham kita. Mana yang dikatakan Allah dan kenapa dia menamai dirinya Allah itu? Yang Allah itu Bapak Ibu, ya. Yang Allah itu adalah diri yang kosong nih. Allah itu diri yang kosong. Allah itu diri yang hampa dalam ketiadaan. Apa maksudnya Allah itu diri yang kosong, diri yang hampa dalam ketiadaan? Adalah diri la sautun wala harfun. Tidak bisa dijangkau dengan huruf dan kata-kata. Tidak bisa dianalisa dengan ilmu pengetahuan. Tak bisa dijangkau dengan kecerdasan dan berliannya otak pikir kita ini. Tak terjangkau Bapak Ibu. Karena tidak terjangkau dengan akal fikir. Tak terjangkau dengan ilmu pengetahuan.
Kata Ustadz, paning aku. Yang membuat kita paning itu yang Allah tuh. Yang membuat kita tuh gamang, heran, tercengang-cengang aku. Tak bisa kita memikirkan hati Allah tuh. Karena dirinya tidak bisa dipikirkan, tak bisa direnungkan, tak bisa diimajinasikan. Yang membuat kita ini terheran-heran, yang membuat kita ini tercengang-cengang, yang membuat kita ini panik. Disitulah dia menamai dirinya dengan Allah tuh. Nah, bisa Bapak Ibu menangkap bahasa Ustaz tuh? Kenapa dia menamai dirinya Allah? Karena tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Yang membuat kita ini heran, tercengang-cengang, paning aku, kata Ustaz. Karena tak bisa dijangkau dengan akal fikir dan pengetahuan. Saking tingginya dirinya itu. Itu yang dinamai dengan Allah tuh. Maka disebutlah namanya kosong. Nah, dalam bahasa tauhid Bapak Ibu, ini yang disebut namanya la ta'yin. La ta'yin. Belum wujud, belum nyata. Ya, betul-betul kosong dalam kekosongan. Di dalam kekosongan itu, itulah kehampaan. Dalam kehampaan itulah ketiadaan itu. Memang tak bisa lagi diraba dengan rasa, dengan ilmu dan pengetahuan. Tak bisa Bapak Ibu. Rupanya Allah itu tidak bisa disebut. Kalau disebut itu bukan Allah tuh. Kalau disebut bukan Allah. Kalau diceritakan bukan Allah. Karena Allah itu tak bisa disebut, tak bisa diceritakan. Makanya untuk mengenal ini selalu diingatkan Allah kita ini. Apa kata Allah? Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairin ilmi wala hudan wala kitabim munir. Ada sebahagian daripada manusia, dia bercerita tentang Allah, dia membahas Allah, dia mengkaji Allah, tapi sayang kata Allah, dia mengkaji diriku bighairi ilmi, tanpa berilmu. Tidak ada ilmu. Yang kedua, wala hudan, tidak ada petunjuk kepada dirinya. Dan yang ketiga, wala kitabim munir, juga tidak memakai kitab yang menerangi. Kalau orang berbicara dengan Allah, orang mengkaji dan membahas Allah, tidak berilmu, tidak ada petunjuk bagi dirinya, tidak ada pula kitab yang menerangi tentang rahasia Tuhan, maka di situ Bapak Ibu Ustadz katakan haram noji kan bisa kenal Tuhan. Pak Soleh kenal tuh haram noji itu, tak akan pernah bisa dia mengenal Tuhan itu. Itu maknanya haram bagi seseorang bercerita tentang Allah. Haram bagi seseorang itu mengkaji tentang Allah kalau dia belum mengenal siapa Allah itu yang sebenar-benarnya. Antakulu alallah ma la ta'lamun. Aku haramkan bagi mereka yang bercerita tentang aku tapi dia tidak mengenal aku. Ya. Dia telah banyak bercerita tentang diriku ini, tapi aku yang diceritakannya, dia belum mengenal aku. Dia belum berlikok dengan aku. Dia belum bermusahadah dengan aku. Dia belum bermuajahah dengan aku. Kalaulah dirinya belum bermuajahah dengan Tuhannya, dirinya belum bermusahadah dengan Rabb-nya, dirinya belum berlikok dengan Tuhannya, bagaimana dia akan bisa menceritakan diriku kepada hambaku yang belum mengenal akan aku? Sementara dirinya saja belum kenal dengan aku. Kalau dirinya belum kenal dengan aku, bagaimana umat ini akan paham dan mengerti tentang Allah, sedangkan yang menyampaikan juga belum kenal dengan Tuhan? Makanya butuh kita ini seorang murabbi,
seorang pembimbing yang mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa wusul kepada Allah. Itulah yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah ulama, pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi lah yang bisa membimbing kita, yang bisa menuntun kita, yang bisa menunjuki rohani kita untuk bisa wusul kepada Allah. Karena rahasia diri Allah telah ditanamkannya di dalam rohaninya. Rahasia diri Allah itu telah dimasukkan ke dalam rohaninya. Maka carilah mereka, kata Rasul. Kalau kamu mampu menemuinya, mengenal akan dirinya, jumpailah dia, pergilah kepada dirinya, datangi dia. Walaupun kamu datang menemui dirinya dengan jalan merangkak, dengan jalan tertata-tata. Walaupun kita ini punya penyakit urat asam namanya, kita punya penyakit namanya kolesterol namanya, kita punya penyakit asam gula namanya. Lihat ada asam gula tuh, tidak ada kan? Nah, Ustaz buat asam gula kedua-duanya. Penyakit asam urat satu, penyakit gula darah satu. Datang kepada dirinya, temui dia. Walaupun kamu merangkak datang menemuinya, asal rohanimu sampai kepada Tuhan. Nih Pak Khalid dari Gorontalo datangnya dengan ibundanya. Apa yang dia cari selama ini? Jauh-jauh datang dari Gorontalo ke sini. Bagaimana rohaninya bisa husul kepada Tuhan? Ini yang mesti pahami. Ini betul-betul Bapak Ibu ini timbo mencari semua namanya. Lihat itu Pak Khalid itu, timbo mencari semua. Jangan sampai semua belum cari timbo. Kalau semua cari timbo kebanjiran mereka tuh. Ini bahasa kias ya Ibu ya. Kalau timba mencari sumur itu biasa tuh. Biasa tuh boleh ya. Ya kan? Tapi kalau sumur yang mencari timba, itu luar biasa. Sekarang Bapak Ibu ini adalah timba yang mencari sumur. Itu maksudnya ilmu itu wajib dijemput. Ilmu itu wajib didatangi, diambil. Ya. Jangan ditunggu, dijemput ilmu itu. Maka ini pesan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Liang lahat itu apa maksudnya tuh Wi? Sampai mati. Kata Dewi, lay bangok jo Bapak Ibu baru wajib nentu ilmu tuh. Bangok deh tuh Khalid. Bangok. Oh pasti nak tahu. Masih ada napas juga, masih ada harunya. Masih turun naik juga nih. Napas tuh melalui batang hidung nih. Wajib nentu ilmu tuh. Jadi nuntut ilmu itu bukan sampai paham, bukan sampai kita mengerti, bukan sampai kita makrifat, bukan sampai kita beruban, bercucuk. Tidak. Menuntut ilmu itu sampai mati. Kalau belum mati, wajib nuntut ilmu itu. Jadi bukan sampai tua ya Pak Haji ya. Bukan sampai beruban, sampai mati. Ini bahasa Ustadz. Lay bangu aja baru wajib nuntut ilmu itu. Supaya apa? Supaya terang, lurus, selamat jalan kembali kita itu kepada Allah. Maka Allah itu la ta'in. Tak bisa disebut, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan. Yang membuat kita ini heran-heran. Disitulah dia menamai dirinya dengan Allah. Tuh paham apa Ibu tuh bahasa Ustaz tuh? Ini dah 2 kali Ustaz ulang nih. Kalau paham Bapak Ibu, Ustaz coba dulu. Tanya Dewi dulu. Kenapa dia menamai dirinya dengan Allah, Dewi? Tidak bisa dijelaskan, tak bisa disebut yang membuat kita terheran-heran. Itu yang Allah. Itu dia. Alhamdulillah. Ya. Jadi dia menamai dirinya Allah tuh, dinamai Allah karena dirinya itu nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan.
Tidak bisa dijelaskan, membuat kita terheran-heran, panik, aku atuh yang Allah tuh. Berarti dia itu kosong dalam kehampaan. Ini dia. Lalu siapa yang memberi nama dirinya Allah tuh? Adakah yang lain selain dirinya yang memberi namanya Allah? Tidak kan? Kalau tidak, apa kata Allah ketika dia menamai dirinya dengan Allah? Hah? Innani anallah. Apa artinya itu Jamal? Ulang lagi. Ya. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. Ya. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata melainkan aku. Tidak ada yang wujud melainkan aku. Tidak ada sesuatu melainkan aku. Tidak ada alam, hanya aku. Ada situlah letak dirinya itu benar-benar ahad. Dirinya itu betul-betul ahad. Esa, tunggal, tiada berbilang. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Nah, kalau dia sudah menamai dirinya dengan Allah, ya, lalu bagaimana kita memahami tentang rahasia dirinya yang sebenarnya? Nah, maka ulama kasab mencoba untuk menyelami akan rahasia diri Allah itu dengan petunjuk-petunjuk yang Allah hantarkan kepada dirinya. Kalau Allah tidak menghantarkan rahasia dirinya kepada hambanya yang dia pilih, maka selama itu hamba itu tak akan pernah bisa mengenal akan Tuhannya, siapa Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Makanya Allah katakan, wastona'tuka li nafsi wa ana tartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku, dengarkanlah petunjuk-petunjuk aku, dengarkanlah tentang rahasia diri aku yang aku hantarkan ke dalam hatimu, kata Allah. Jadi Allah bercerita tentang dirinya kepada hambanya yang dipilihnya. Jadi orang yang dipilih Allah, yang bisa paham dan mengerti tentang Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau orang itu tidak dipilih oleh Allah, maka orang itu tidak akan pernah bisa paham dan mengerti siapa Tuhannya. Maka siapa orang yang dipilih oleh Allah itu? Orang yang dipilih Allah itu banyak sekali Bapak Ibu, yang statusnya sebagai seorang nabi. Mana orang yang dipilih Tuhan sebagai seorang nabi? Itu ada 124 ribu. Ini orang yang dipilih Allah tuh. Allah bukakan rahasia dirinya kepada 124 ribu nabi itu. Dari 124 ribu nabi dipilih oleh Allah lagi untuk menyempurnakan rahasia dirinya 315. Dari 315 ini dipilih lagi oleh Allah untuk membuka rahasia dirinya sebanyak 25. Dari 25 itu dipilih lagi oleh Allah sebanyak 5 untuk membukakan rahasia diri Allah. Dari yang 5 itu dipilih oleh Allah lagi 1 orang Bapak Ibu untuk membukakan rahasia diri Allah kepada hamba Allah yang belum mengenal akan Tuhannya. Siapa yang 1 itu Bapak Ibu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Allah membukakan rahasia Muhammad itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha